Indonesia menjadi tuan rumah dalam sidang ke-6 ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPACOD. Pertemuan delegasi parlemen negara-negara anggota ASEAN yang tergabung dalam AIPA ini sejatinya bertujuan untuk mengatasi peliknya persoalan peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba di kawasan ASEAN. Mengusung tema Supporting Inclusive Economic Growth for Drug-Free ASEAN, acara ini diharapkan mampu meningkatkan komitmen anggota parlemen AIPA untuk bersama-sama mengatasi persoalan peredaran narkoba yang berdampak buruk pada kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Lantas bagaimana peran parlemen Indonesia dan juga khususnya AIPACOD dalam menekan angka peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba di kawasan ASEAN? Selengkapnya di Rumah Parlemen. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang saat ini telah menjadi fenomena global yang perlahan mengancam kehidupan manusia. Persoalan ini pula yang menjadi fokus perhatian dalam gelaran sidang ke-6 ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPACOD yang berlangsung selama 2 hari di Lido Bogor, Jawa Barat pada akhir Mei lalu. Sidang ke-6 AIPACOD di Lido Bogor merupakan rangkaian acara pertemuan Interface ASEAN AIPA yang berlangsung selama KTT ASEAN di Labuan Bajo pada pertengahan Mei lalu. Bagaimana tidak, pertemuan ini merupakan momen penting bagi para pemimpin dan parlemen ASEAN yang tergabung dalam AIPA, termasuk menjadi wadah bagi para pemimpin ASEAN untuk bertukar pandangan dengan ketua parlemen anggota AIPA terkait beragam isu dan tantangan yang dihadapi kawasan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong parlemen ASEAN untuk mendiskusikan tantangan, kendala, aspirasi serta ide mengenai isu ASEAN terkini. Ya, sebagai fungsi budgeting, kami tentu saja di DPR bisa memberikan partisipasi untuk bisa memberikan anggaran atau anggaran-anggaran yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di ASEAN. Dan tentu saja nantinya anggaran itu atau fungsi budgeting yang akan dipergunakan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan itu kami berharap bisa betul-betul bermanfaat secara konkret dan dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Setidaknya terdapat 2 persoalan besar yang dibahas dalam sidang ke-6 AIPACOD kali ini. Pertama terkait dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap kondisi ekonomi. Berikutnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Di lokasi acara, tim Rumah Parlemen menemui Gilang Diela Farares, anggota Komisi 3 DPR RI, untuk mengetahui sejauh mana pertemuan sidang ke-6 AIPACOD. Pasalnya, selain fokus pemberantasan narkoba di Asia Tenggara, dalam forum tersebut juga bicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kemudian akhirnya tema atau juga topik pentingnya pemberantasan narkoba ini menjadi dibahas dalam AIPA CODD? Kalau AIPA itu kita secara garis besar, secara luas, tapi kalau AIPA CODD ini kita lebih fokus ke arah bahaya narkotika. Dan di sini forum ini nantinya banyak anggota parlemen dari negara-negara sahabat untuk kita saling memberikan bercerita seperti apa sih kejadian ataupun narkotika yang ada di negara masing-masing. Harapannya adalah dengan adanya mereka berbicara, mereka memberitahukan keluh kesahnya, nantinya kita bisa bersama-sama mencari solusi apa yang bisa kita lakukan sebagai negara ASEAN dalam langkah pemberantasan tindak pidana narkotika ini. Acara yang terbagi ke dalam beberapa sesi tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan parlemen dari sejumlah negara ASEAN yang tergabung dalam AIPA. Letak geografis sejumlah negara ASEAN yang saling berbatasan mendapat perhatian khusus dari sejumlah anggota delegasi. Maklum saja, letak berbatasan antar negara baik laut maupun darat acap kali dijadikan celah masuk para pelaku kejahatan untuk menyelundupkan narkoba. Selain itu, Gilang juga menekankan pentingnya memahami kebijakan setiap negara di kawasan
Pasalnya terdapat negara yang melegalkan penggunaan narkoba jenis marijuana di wilayahnya. Kita tahu di Thailand peredaran penggunaan marijuana itu dilegalkan. Karena ada perbedaan-perbedaan ini, seperti apa Indonesia menyikapinya? Tentu perbedaan-perbedaan ini kita anggap sebagai suatu kekuatan masing-masing ya. Tentu kita berharap kita bisa belajar dari mereka apa sih kelebihannya dari sana, apa kekurangannya. Sehingga kita sebagai negara Indonesia bisa menangkap mana yang positifnya, sehingga peredaran narkotika yang ada di Indonesia bisa berkurang dan bisa sesuai dengan goal yang ada di AIPA CODD ini. Melalui pertukaran informasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, hingga mengawal implementasi kebijakan di masing-masing negara anggota AIPACOT, pertemuan ini diharapkan menjadi penggerak kekuatan di ASEAN dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah ini. Parlemen kan mewakili rakyat ya, dan yang menjadi korban dari narkoba ini adalah rakyat. Sebagai tuan rumah dan ketua AIPA, Indonesia memiliki peran penting dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatan dalam rangka memerangi kejahatan penyalahan gunaan narkoba, utamanya di Asia Tenggara. Menurut catatan Badan Narkotika Nasional pada tahun 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah jenis ganja, diikuti sabu dan zat adiktif lainnya. Itu sebabnya kejahatan ini merupakan extraordinary crime sehingga perlu penanganan serius dari para pemangku kepentingan. Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat pada tahun 2022 sedikitnya terdapat 135 orang warga Indonesia yang terlibat tindak pidana narkoba di luar negeri. Sementara data yang sama menyebut, setidaknya terdapat 17 orang warga negara asing dari sejumlah negara terlibat tindak pidana narkoba di Indonesia. Ditemui oleh jurnalis TVR Parlemen Dadi Ramadan di sela-sela agenda pertemuan, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen Fadlizon mengungkap betapa luar biasanya dampak narkoba dalam menggerogoti kehidupan setiap bangsa dan negara. Untuk itu, progres pertemuan AIPACOT menjadi penting dalam upaya melakukan pencegahan dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba. Asia Tenggara ini ya salah satunya yang dikenal itu kan daerah namanya segitiga emas ya, Golden Triangle. Nah, itu tempat juga penyelundupan narkoba yang memang salah satu sasaran masuknya ini ke Indonesia. Kenapa Indonesia juga? Ya karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang terbesar, hampir 280 juta, kemudian terdiri dari ribuan pulau yang itu menjadi salah satu pintu masuk juga dari narkoba. Parlemen kan mewakili rakyat ya, dan yang menjadi korban dari narkoba ini adalah rakyat. Meski begitu, politikus asal Partai Gerindra ini menyebut jika pekerjaan rumah Indonesia dalam memberantas narkoba masih sangat besar. Selain karena penduduknya yang begitu besar, letak Indonesia sebagai negara kepulauan membuat antisipasi pencegahan menjadi tantangan tersendiri. Sudah sejauh mana Pak terkait dengan penanggulangan pemberantasan narkoba ini Pak? Saya kira PR kita masih sangat banyak ya. Pekerjaan rumah kita luar biasa banyak. Karena jumlah pengguna narkoba di Indonesia jutaan ya. Dulu angkanya kurang lebih 6 juta, mungkin sudah 7 juta atau 10 juta, kita tidak tahu sebenarnya berapa. Tapi jumlahnya itu sudah cukup banyak.
Anggota perwakilan parlemen AIPAKOT juga diajak berkunjung ke pusat rehabilitas narkoba milik Badan Narkotika Nasional yang lokasinya masih di wilayah Lido, Jawa Barat. Di lokasi ini, para anggota delegasi berkesempatan mendengarkan paparan pusat pengembangan SDM BNN oleh pejabat terkait seputar pusat rehabilitasi yang berada di Lido tersebut. Selain itu, mereka juga diajak berkeliling meninjau langsung unit-unit pendukung dalam penanganan kejahatan narkoba seperti K9. Di tempat ini, para anggota delegasi ditunjukkan keahlian anjing pintar yang memiliki keahlian khusus dan terlatih dalam membongkar kasus narkoba. Tidak hanya itu, rombongan delegasi juga berkesempatan melihat dari dekat pusat laboratorium narkoba milik BNN. Kunjungan ditutup dengan mendatangi pusat rehabilitasi BNN. Juga mengunjungi tempat ini untuk melihat bahkan juga bisa membandingkan gitu dengan di negara-negara lain apa yang ditangani di dalam merehabilitasi para pengguna narkoba, mereka juga merupakan korban kan mereka ini sasaran dari para pengedar dan bandar narkoba. Oleh karena itu kita kunjungilah tempat ini dan saya kira akan bermanfaat juga bagi parlemen dari negara-negara lain. Pertemuan rutin ini dilakukan demi terwujudnya ASEAN yang bebas dari narkoba pada tahun 2025 mendatang. Meski terkesan berat, upaya itu masih terus dilakukan. Catatan-catatan dari sejumlah negara ASEAN anggota AIPAKOT inilah nantinya akan menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan ke depan. Sehingga pada pertemuan di sidang AIPA berikutnya pada Agustus mendatang, sejumlah kebijakan konkret sudah dapat dilaksanakan. Yang paling penting ada progres secara terus-menerus. Tidak mudah juga untuk mengatakan memberantas dan menjadikan ASEAN itu bebas narkoba secara total. Tapi menurut saya harus bertahap. AIPA CODD merupakan forum penting bagi parlemen anggota AIPA untuk berkolaborasi, bertukar informasi, dan juga saling menguatkan tekad untuk meningkatkan pengawasan, peredaran, dan juga perdagangan narkoba di kawasan ASEAN. Kita harapkan kerjasama baik ini terus berlangsung demi terciptanya ASEAN yang benar-benar bebas dari narkoba. Rumah Parlemen akan kembali di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh